Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, sebuah penemuan luar biasa terjadi di Cina, di mana sekelompok biksu menemukan sebuah makam Islam kuno. Mereka sangat terkejut dan akhirnya memutuskan untuk menjadi mualaf setelah meneliti dan memahami banyak ukiran Arab kuno yang ada. Apakah makam ini benar-benar milik salah satu nabi dalam Islam? Mari kita simak kisah menarik ini dan semoga yang subscribe channel ini diberi kelancaran rezekinya. Di lereng sebuah gunung terpencil di Provinsi Gansu, Cina, alam akhirnya membuka rahasianya setelah hujan deras yang mengguyur selama seminggu menyebabkan longsoran tanah yang menutupi sebagian jalur setapak yang biasa dilalui oleh para biksu dari Biara Lingsan. Pagi itu dalam keheningan yang berkabut, biksu muda Huizang yang penuh rasa ingin tahu mendapati sesuatu yang tidak biasa. Di tengah dinding tanah yang runtuh, terdapat celah sempit yang menganga. Bukan sekadar lubang biasa, melainkan sebuah pola batuan yang tersusun rapih, seperti pintu rahasia yang telah lama tersembunyi. Detak jantungnya semakin cepat. Dengan tangan gemetar, ia memanggil biksu lainnya. Bersama-sama mereka mulai memperbesar lubang itu dan menggali tanah dengan hati-hati. Aroma tanah basah bercampur udara dingin yang berasal dari celah itu membuat bulu kuduk mereka berdiri. Dengan lentera minyak yang menyala, mereka merangkak memasuki lorong gelap yang seakan menelan mereka perlahan. Setiap langkah yang mereka ambil seolah membuka tabir misteri masa lalu. Lorong itu akhirnya membawa mereka ke dalam sebuah ruangan batu yang luas. Dinding-dindingnya berwarna keabu-abuan, namun yang membuat mereka terperangah adalah relief-relief asing yang mengukir seluruh permukaannya. Ukiran-ukiran tersebut membentuk pola-pola yang indah dan berkelok tak pernah mereka temui sebelumnya. Mereka hanya diam, terpesona seakan menyadari bahwa mereka baru saja memasuki dunia yang berbeda. Biksu Huizang mendekatkan lentera ke salah satu ukiran tersebut. Matanya terbuka lebar. Huruf-huruf itu bukan aksara Cina ataupun Sanskrit yang biasa ia pelajari. Ada keindahan yang aneh seperti membawa pesan yang mendalam. Apa ini? Bisiknya pelan, hampir takut untuk membangunkan sesuatu yang sudah lama tertidur. Di sudut ruangan mereka menemukan sebuah pintu batu yang sebagian terkubur tanah. Setelah berjuang keras untuk membukanya, mereka menemukan ruangan kecil di dalamnya. Di tengah ruangan tersebut terdapat sebuah makam batu sederhana, namun megah dengan ukiran serupa di sekelilingnya. Para biksu menundukkan kepala mereka dalam keheningan, merasakan atmosfer suci yang berbeda dari meditasi mereka sebelumnya. Dengan cahaya lentera yang berkelip, mereka tanpa sadar telah menginjakan kaki pada pintu gerbang sejarah yang akan mengguncang keyakinan mereka dan mengubah hidup mereka selamanya. Keesokan harinya, setelah malam yang penuh kecemasan, para biksu kembali ke ruang batu itu. Mereka membawa lebih banyak lentera dan alat untuk membersihkan tanah serta mempelajari ukiran-ukiran itu lebih mendalam. Biksu Huizang duduk bersila di depan dinding yang penuh ukiran, menggerakkan jarinya perlahan mengikuti lekukan-lekukan huruf tersebut. Ada getaran yang aneh di dalam dirinya. Meskipun ia tidak mengerti maknanya, para biksu lainnya berjalan mengelilingi dinding batu seakan merasakan sesuatu yang hidup. Relief-relief itu terawat dengan sangat baik, seolah waktu dengan sengaja menjaga keutuhan setiap lekukannya. Ada sebuah keanggunan yang tidak bisa dijelaskan dalam setiap guratannya. Merasa perlu penjelasan lebih, kepala biara Biksu Tua Liang mengutus salah seorang biksu muda untuk mencari bantuan dari kota terdekat. Mereka membutuhkan ahli bahasa atau sejarawan yang mungkin dapat membaca tulisan tersebut. 2 hari kemudian, seorang profesor tua bernama Wijian datang dengan membawa buku-buku referensi kuno. Dengan kaca pembesarnya, ia mempelajari ukiran di dinding itu dalam diam. Keningnya berkerut dan matanya membelalak. Ini huruf Arab, katanya dengan terkejut. Para biksu saling berpandangan bingung. Arab, bagaimana mungkin di tempat terpencil ini? Profesor Wijian kemudian mulai menerjemahkan perlahan. Di salah satu dinding, ia membaca keras-keras terjemahan dari kalimat yang terukir. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan dan tidak ada yang setara dengannya. Itu adalah terjemahan dari Quran Surat Al-Ikhlas. Suasana ruangan langsung berubah. Para biksu merasakan sesuatu yang aneh meresap ke dalam hati mereka. Kalimat itu mengandung kekuatan yang sulit dijelaskan, kesederhanaan yang mutlak, dan kemurnian kepercayaan yang tidak pernah mereka temui sebelumnya. Biksu Huizang merasakan dadanya sesak. Selama bertahun-tahun ia bermeditasi untuk mencari kebenaran mutlak, tetapi belum pernah ia mendengar kebenaran yang sejelas dan setegas itu. Di sisi dinding yang lain, Profesor Wijian menemukan ukiran lain. Dengan suara bergetar, ia membacakan terjemahannya. Allah adalah cahaya langit dan bumi.
Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang di dalamnya ada pelita. Pelita itu ada di dalam kaca. Kaca itu seperti bintang yang berkilauan. Itu adalah terjemahan dari Quran Surat An-Nur ayat 35. Biksu tuali yang berlutut di tanah, matanya berkaca-kaca. Cahaya, bisiknya. Selama ini kami mencari pencerahan, tapi kini cahaya itu berbicara langsung kepada kami. Semakin banyak ukiran yang diterjemahkan, semakin banyak ayat-ayat Quran yang terbuka di depan mereka. Di pilar sebelah makam tertulis, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembahku. Itu adalah terjemahan dari Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Para biksu terdiam, terhenyak oleh makna kata-kata tersebut. Semua latihan spiritual mereka, semua usaha untuk memahami hidup ternyata bermuara pada tujuan yang sederhana namun agung ini, penyembahan kepada Sang Pencipta. Di sebuah lengkungan pintu batu, terukir pula ayat yang menggetarkan hati mereka. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Itu adalah terjemahan dari Quran Surat Ali Imran ayat 19. Kata-kata tersebut menghantam hati mereka seperti gelombang besar. Bagaimana mungkin di tanah mereka, di tempat yang tidak pernah tercatat ada peradaban Islam, tersimpan pesan yang begitu jelas? Malam itu para biksu memutuskan untuk bermalam di dalam ruangan makam tersebut, berdoa dalam keheningan. Masing-masing berusaha memahami perasaan aneh yang menghampiri hati mereka. Pada malam yang sunyi itu hanya ditemani suara angin dan gemerlap lentera, biksu Huizang berbisik dalam doanya, jika ini adalah kebenaranmu, maka bukalah hatiku untuk menerimanya. Keesokan paginya, setelah malam yang penuh doa dan keheningan, para biksu bangun lebih awal. Udara dingin menyelimuti ruangan makam, namun semangat mereka terasa menyala. Mereka berkumpul di depan makam batu besar di tengah ruangan itu dengan rasa hormat yang mendalam. Biksu Tualiang dengan tangan gemetar mulai membersihkan debu yang menutupi ukiran di makam tersebut. Lambat laun huruf-huruf Arab yang indah mulai terlihat jelas. Mereka memanggil kembali Profesor Wei Jian yang kini sudah menjadi bagian dari kelompok pencari kebenaran ini. Dengan suara gemetar, Profesor Wei Jian mulai membaca ukiran pada makam tersebut. Hamba Allah yang setia, pembawa cahaya tauhid, guru bagi para pencari jalan, wafat dalam kedamaian sejenak. Ruangan itu hening. Tidak ada yang berbicara. Setiap kata tersebut menembus jiwa mereka, membawa mereka ke dalam perenungan yang mendalam. Apakah orang yang dimakamkan di sini adalah seorang tokoh besar dalam sejarah Islam? Mungkinkah ini makam seorang nabi? Pemikiran tersebut membuat mereka semakin merinding. Malam itu setelah kembali merenungkan semua yang mereka temukan, Biksu Tualiang mengumpulkan semua biksu di ruangan makam. Dengan suara penuh kebijaksanaan namun tegas, ia berkata, "Saudara-saudara, kita telah menghabiskan hidup kita untuk mencari kebenaran. Kini, kebenaran itu telah menemui kita. Akankah kita berpaling atau akankah kita mengulurkan tangan dan meraih cahaya itu?" Tak ada yang berbicara. Namun air mata yang mengalir dan anggukan pelan dari para biksu cukup menjadi jawaban yang jelas. Di dalam hati mereka keputusan mulai terbentuk. Sebuah keputusan yang akan mengguncang bukan hanya diri mereka sendiri, tetapi juga mungkin seluruh dunia di sekitar mereka. Di malam yang sunyi itu, di bawah langit berbintang yang seolah menyaksikan peristiwa besar ini, para pencari kebenaran itu semakin mendekat pada janji yang tak akan pernah mengkhianati mereka. Cahaya Islam yang sudah lama terkubur kini bangkit kembali di tanah Tiongkok. Biara Lingsan yang selama ini menjadi tempat meditasi, kini berubah menjadi tempat penuh cahaya, penuh dengan zikir dan doa. Para biksu yang kini telah memeluk Islam dengan penuh cinta dan kelembutan mulai mengajarkan ajaran yang mereka temukan kepada semua orang yang datang. Kabar tentang para biksu Biara Lingsan yang memeluk Islam menyebar dengan cepat. Berita itu menjadi pembicaraan di setiap pasar, rumah teh, dan pertemuan keluarga. Beberapa orang tidak percaya, namun banyak yang datang dengan rasa penasaran. Mereka ingin melihat apakah kabar itu benar dan apakah cahaya yang kini memenuhi biara itu nyata. Biksu Huizang dan para sahabatnya yang kini dikenal sebagai Imam Huizang menjadi pemandu bagi para tamu. Dengan wajah bercahaya mereka menceritakan perjalanan mereka tentang penemuan makam kuno, tentang ukiran ayat-ayat suci Al-Quran, dan tentang getaran hati yang mereka rasakan ketika membaca maknanya. Media lokal segera tertarik dan jurnalis mulai berdatangan untuk meliput kisah ini. Mereka mewawancarai para biksu yang kini mengenakan jubah sederhana, namun memancarkan ketenangan yang jauh lebih mendalam dari sebelumnya. Seorang wartawan bertanya kepada Biksu Tualiang, "Apakah Anda menyesal meninggalkan tradisi lama Anda?" Dengan senyum tenang, Biksu Tualiang menjawab, "Kami tidak meninggalkan kebenaran. Kami menemukannya." Jawaban itu menghiasi surat kabar keesokan harinya mengguncang pembaca di seluruh penjuru negeri.
Banyak yang penasaran, banyak yang merasa marah, dan ada juga yang mulai bertanya-tanya apakah selama ini mereka melewatkan sesuatu yang penting. Di kota-kota besar, diskusi tentang Islam meningkat pesat. Buku-buku tentang Islam terjual laris dan seminar-seminar diadakan untuk membahas bagaimana mungkin Islam pernah berjejak di tanah Tiongkok jauh sebelum sejarah resmi mencatatnya. Beberapa sejarawan mulai mengajukan teori bahwa Islam mungkin pernah tersebar luas di wilayah pegunungan ini, tetapi terkubur oleh waktu dan perubahan zaman. Kini Biara Lingsan tidak hanya menjadi tempat sejarah, tetapi telah menjadi lambang baru, lambang bagi kebenaran yang tak bisa dipadamkan. Meskipun terkubur ratusan tahun, cahaya Islam itu kini mulai bangkit kembali dan menyinari mereka yang mencarinya. Para mantan biksu yang kini mengajarkan Islam dengan penuh kelembutan dan kesabaran, menyebarkan cahaya kebenaran yang mereka temukan kepada setiap hati yang mau mendengar. Biara Lingsan kini berganti nama menjadi Markas An-Nur, Pusat Cahaya. Kisah mereka menjadi inspirasi global. Media internasional meliputnya, dokumenter dibuat, dan buku-buku diterbitkan. Dunia akhirnya sadar bahwa Islam tidak asing bagi tanah Tiongkok, melainkan bagian dari akar sejarah yang sempat terkubur, namun kini bersinar kembali dari sebuah longsoran tanah sederhana. Allah membukakan tabir masa lalu dan menuntun hati-hati yang bersih kepada kebenaran. Sejarah mencatat bukan dengan kekuatan atau paksaan, tetapi dengan keikhlasan dan kejujuran dalam mencari kebenaranlah yang membawa manusia menuju cahaya Islam. Karena sesungguhnya seperti janjinya dalam Quran Surat An-Nur ayat 35, Allah adalah cahaya langit dan bumi dan siapapun yang mencarinya dengan tulus pasti akan menemukannya. Kebenaran tak akan pernah bisa terkubur selamanya seperti cahaya yang menembus celah-celah tergelap. Islam hadir sebagai rahmat untuk seluruh alam, bahkan di tempat-tempat yang tidak pernah disangka. Dan bagi siapa saja yang mencari kebenaran dengan hati yang bersih, Allah selalu menyiapkan jalan dan menuntunnya kepada cahaya yang abadi. Terima kasih untuk yang sudah menonton sampai akhir. Semoga cerita ini menjadi sebuah pelajaran berharga bagi kita semua. Jangan lupa ikuti terus cerita menarik selanjutnya di channel kami. Sampai jumpa.